Baik, terima kasih yang saya hormati pimpinan beserta segenap anggota, yang saya hormati Pak Menteri, Wakil Menteri beserta seluruh jajaran. Sebelah nulis banyak banget, padahal ini daftar penerima Idul Kurban, Pak. Sudah banyak-banyak sebelah. Kelihatan Pak Menteri adem itu kita kan tenang. Adem atau anyep saya nggak tahu. Kalau adem itu mungkin karena barokahnya Pak Menteri yang memang suka puasa Daud. Nah, gitu. Kalau terlihat anyep karena ya anggarannya turun. Nah, cuma yang saya juga bertanya itu kenapa mulai kemarin tadi Pak pimpinan nyampaikan turun semua. Terus Pak Haris tadi sampaikan ini karena presiden yang terpilih atau yang masih eksis. Ya saya kira nanti itu butuh jawaban karena Pak Mendak ini, kalau Pak Jokowi adalah orang kita, orang dalam, orang PAN katanya gitu. Kalau yang terpilih itu juga garis depan, garda depan. Jadi pasti tahu semua Pak Haris, pasti dijawab nanti, nggak usah khawatir. Saya meyakini itu. Kalau nggak dijawab berarti ya pura-pura nggak tahu gitu aja. Tapi saya yakin orang puasa nggak mungkin berbohong. Nah, gitu. Jadi terima kasih. Yang kedua, karena ini tadi agendanya adalah RKKL dan juga tentang evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023. Kalau yang lain-lain soal usulan tentang apa namanya RKP, ya saya sikapi aja yang soal evaluasi. Karena apapun ini adalah amanah kami, tugas konstitusi pasal 20A, kita punya fungsi diantaranya untuk melakukan pengawasan, apalagi terkait anggaran seperti ini. Dan ini juga paralel dengan paket Undang-Undang Keuangan Negara. Kalau bicara paket keuangan negara, diantaranya lembaga lain adalah BPK. BPK juga sudah melakukan pengawasan atas kinerja dari Kementerian Perdagangan. Nah, di ikhtisar laporannya yang semester 2 tahun 2023 di IHPS-nya itu kita bisa lihat, dan salah satunya saya mempertanyakan saja, mohon izin pimpinan, itu disebutkan bahwa Pak Menteri harus memerintahkan Dirjen PPI memberikan sanksi terkait dengan tim perencanaan dan tim pengawas atas ketidakcermatan dalam menyusun RAB. Itu sudah dilakukan belum, Pak? Sudah. Bentuknya apa, Pak? Sanksinya bentuknya apa? Peringatan saja. Nah, itu contoh saja. Maksud saya adalah terhadap hal-hal seperti ini harus kita tidak lanjuti. Syukur kalau memang sudah diberikan sanksi. Saya takutnya yang diperintah BPK aja juga nggak mau melaksanakan, apalagi cuma pertanyaan dari anggota DPR. Nah, kalau sudah dilaksanakan saya akan melanjutkan beberapa pendalaman. Jadi terkait hal itu saya mengapresiasi, meskipun ya harus dilihat juga apakah itu kalau sampai BPK nulis kayak gitu hanya peringatan, nanti kan diulangi lagi. Kalau bisa ya cobalah yang bisa membuat efek jera. Sanksi itu kan salah satu fungsinya, satu bisa membuat efek jera, yang kedua mengembalikan situasi seperti pada asalnya, seperti sebelumnya. Yang berikutnya terkait dengan peraturan-peraturan yang ada di Kementerian Perdagangan. Saya cukup heran, meskipun ada gium yang menyatakan bahwa hukum tertatih-tatih dalam mengikuti perkembangan zaman. Tapi juga ada banyak pendekar hukum kita, misalkan tentang hukum progresif, yang menjelaskan dalam setiap peraturan kita harus bisa menggambarkan, berimajinasi agar itu bisa menciptakan ketertiban sosial. Agar itu kalau dalam ilmu fikih bisa membawa kemaslahatan. Nah, saya kira kalau itu Pak Menteri lebih detail, lebih paham soal itu ya. Nah, itu dalam kitab usul fikihnya seperti itu. Hukum dapat berubah dengan syarat membawa kemaslahatan. Tapi kalau sering diubah-ubah, sebagaimana aturan Menteri Perdagangan nomor 36 dalam 36 tahun 2003 tentang kebijakan dan pengaturan impor, ya jadi masalah, Pak. Masa hanya dalam beberapa saat saja, itu perubahannya nggak sampai, kalau nggak salah lebih dari 3 kali. Saya pernah S1 hukum gitu kalau nggak salah, dan saya sekarang masih lanjutkan. Orang mengenal tentang fiksi hukum,
Orang dianggap tahu dan sebagainya. Tapi saya membayangkan kalau pelaku-pelaku usaha ekonomi kita pada aturan mainnya sudah dipelajari, membacanya udah sampai hafal, besok diganti lagi. Besok diganti lagi. Capek. Dan itu yang di belakangan hari ini agak menimbulkan kegaduhan. Misalkan soal kontainer-kontainer itu, soal pretek ya kalau nggak salah. Pertek itu dan sebagainya. Saking bingungnya saya, soalnya lihat Pak Menteri cuma gini aja. Itu adalah contoh, termasuk tentang batasan bawaan pekerja migran Indonesia. Saya nggak tahu ini nanti akan diubah lagi atau gimana. Tapi saya membayangkan Pak, kalau seperti itu, ini salahnya di mana saya nggak ngerti. Apakah zaman yang terlalu cepat berubah, atau anak buah Bapak yang kurang memahami bagaimana menyusun peraturan yang baik dan benar. Kalau kurang memahami itu, saya kira saya setuju Bapak mengusulkan penguatan SDM lah. Belajar bukunya Sajipto Raharjo, belajar bukunya pendekar-pendekar hukum yang lain. Nggak perlu yang jauh-jauh. Jadi saya kira itu penting karena berikutnya lagi pertanyaan saya ingin menanyakan tentang TikTok Shop. Karena hari ini saya di inbox juga di medsos saya. Mereka itu kan hanya tampilannya saja, tapi mereka masih beroperasi soal itu. Kalau sudah kayak gitu berarti Permendak 31 tahun 2023 ya seperti manca nompong. Hanya di atas kertas saja. Bahwa itu kemudian ada masa transisi dan sebagainya. Ya tidak seperti itu. Kalau bicara komitmen pada UMKM, Menteri Koperasi UMKM teriak kenceng. Kemendak memberi waktu. Ditanya Kominfo, saya akan pelajari dulu. Ini kabinetnya kok nggak beda-beda itu gimana sih? Di akhir masa jabatan kasihan lah. Yang gini kalau tidak landingnya tidak bagus kasihan. Tapi saya kira saya butuh melihat itu perkembangan tentang TikTok Shop itu seperti apa. Sembari soal kekhawatiran kita karena ada e-commerce yang sebenarnya ada luar biasa dari Cina yang pusatnya di Amerika. Belum ada 1 tahun dia sudah beroperasi di 58 negara. Kemudian model penjualannya dari pabrikan langsung ke konsumen. Mampus pelaku usaha mikro kita. Dan tugas kita sebagai Bapak jenengan semua sebagai negara harus hadir di sana. Negara harus membuat satu regulasi yang bisa menyelamatkan para pelaku UMKM kita. Jadi ya saya tahu perdagangan dagang itu jual beli. Tapi kalau ayo dagang itu dimaknai hanya beli saja, menjadikan negara ini hanya menjadi pasar saja, saya cukup bersedih. Sepintas saya senang melihat, tentu dengan segala apresiasinya Pak Menteri yang langsung dari Turki ke sini, kemarin juga ketemu dengan Menteri Perindustrian Nigeria. Ada kenaikan 30% perdagangan kita. Saya senang naik 30%-nya. Tapi apakah perdagangan itu kita lebih banyak jualnya atau belinya? Kok kayaknya kita lebih banyak impornya daripada ekspornya? Dan nggak sebanding itu. Kenapa nggak digenjot yang lain saja? Sementara ini termasuk anggarannya adalah untuk yang 900 miliar ini untuk 46 perwakilan perdagangan di negara tujuan. Marilah kita hentikan yang model-model kayak gitu. Jangan hanya Republik ini jadikan pasar saja. Ya paling enggak equal lah, kita ekspor 50, impor 50. Tapi kalau perbandingannya sangat tinggi, kasihan saya kalau teman-teman anggota fraksi PAN waktu ke Dapil itu Pak, dimarahi sama pelaku UMKM. Enggak ya, saya nyampaikan kalau benar makasih, kalau salah ya jangan marah gitu kan. Kan nggak berani juga langsung. Saya rasa itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.